Oke sahabat Laksana, kita akan mereview lagi unit yang kita bawa. Kalau kita kemarin sudah lihat Legacy FE dengan bodinya yang switch class ya kan, yang konfigurasinya switch class. Kita akan melihat Legacy FE yang bisa dimanfaatkan untuk bis pariwisata atau bis antar kota dalam provinsi atau bis antar kota antar provinsi bisa ya kan. Ini penampakannya dari depan, sama halnya dengan yang bis Legacy FE switch class yang dimiliki oleh Sinar Jaya. Nah, unit ini prototipenya dimiliki oleh Bagong dari Malang dan posisinya ada di bootnya Hino ya kan, kalau di gelaran Gias 2024 ini. Tapi diproduksi ini sudah mulai berjalan. Jadi sekali lagi, yang Legacy FE itu kita buat untuk pelanggan yang menginginkan unit mesin depan tapi speknya mewah. Nah, dalemannya kalau yang ini kayak apa, yuk kita lihat di dalam. Oke, kita akan melihat dulu eksteriornya dari samping kirinya bis ya kan. Nah, kalau di Legacy FE ini kita ada pilihan Legacy FE standar ataupun juga Legacy FE Ultimate seperti yang kita tampilkan sekarang ini. Ini menggunakan Legacy Ultimate, Legacy SR3 Panorama ya kan, bodinya Ultimate, ini ada tekukannya. Kalau yang standar ini lurus-lurus saja ya kan. Jadi sahabat Laksana, bagaimana Laksana, jangan khawatir, Discovery itu masih ada, belum officially dimatikan, tenang aja kamu. Jadi penggemar-penggemarnya Discovery atau para pengusaha bis yang utamanya kayak main tambang pakai bis mesin depan, AKDP, pengennya yang murah ya kan tapi berkualitas, Discovery jawabannya. Nah, Legacy FE ini memang sekali lagi untuk yang pengen speknya berbeda dan mungkin ada kemungkinan untuk dibuat yang spesifikasi mewah. Karena sekali lagi sahabat Laksana, bis mesin depan sekarang ini sudah beda era dengan yang tahun-tahun lama. Maka cocok juga, ideal juga jika digunakan untuk bis pariwisata. Dan sahabat Laksana perlu ketahui, dengan sasis mesin depan yang generasi baru ini ya, generasi Euro 4 ini ya, bisnya bisa dibuat panjang bodinya sepanjang 12 meter, sama persis dengan bis bermesin belakang gitu. Sehingga akomodasinya pun juga lebih banyak, dengan teknologi yang maju, suaranya lebih halus, getarannya juga lebih rendah gitu. Kamu bisa nyoba unit-unit bis bermesin depan yang era baru ini yang sudah beredar di jalanan, khususnya yang buatan Laksana ya. Nah, oke sahabat Laksana, kita masuk ke dalam Legacy FE yang versi yang reguler. Maksudnya versi reguler itu untuk pariwisata, akap, AKDP gitu. Nah, ini sesuai dengan standarnya Laksana. Untuk yang tipe Ultimate itu lantai kayunya sudah motif kayu seperti ini. Kalau yang Legacy FE standar kita juga menggunakan tarabus dengan yang modelnya bintik-bintik itu ya, tarabus rhenium kalau sahabat Laksana memperhatikan. Nah, ini di sebelah kiri saya ini seperti kasnya bis mesin depan, karena ini mesinnya ada di sini, jadi ini kompresor AC ada di sini gitu. Ini box kompresor AC. Kemudian kalau unit ini ketinggiannya masih standar ya sahabat Laksana, karena kalau menggunakan sasis, kebetulan ini kita ada di standnya Hino dengan sasis Hino AK240 Euro 4. Ini memang dia ketinggiannya masih ketinggian standar, sedangkan temennya sasis ini yang lain, yang mesin depan yang lain itu tingginya bisa lebih tinggi lagi. Nah, ini paling kentara kalau dari dalam bisa kita lihat ya seperti ini. Kalau sahabat Laksana perhatikan di video kita kemarin yang Legacy Switch Class, Legacy FE Switch Class, itu lantai ini dia bisa nempel dengan dashboard. Kalau ini dia masih ada gap ya kurang lebih 8 sentian itu. Kemudian ini box persnelingnya ya kan, berbeda ya, meskipun bodinya sama tapi ya karena sasisnya berbeda, pasti kelengkapannya, detail-detailnya juga pasti berbeda. Kemudian dashboard juga sama semua untuk semua
family Legacy Neo yang kita perkenalkan di Gias 2024 ini, semua dashboardnya modelnya seperti ini, menggunakan floating panel ya, bagian sini nih, floating dashboard gitu. Ini kontrol-kontrol AC yang mudah dijangkau juga oleh pengemudi, kontrol-kontrol lampu yang bisa dijangkau pengemudi maupun juga pembantu pengemudi, dan untuk mengoperasikan audio dan lain-lain sebagainya. Oke, untuk Legacy FE ini seperti yang sudah kita dulu pernah buat base mesin depan, mulai dari yang AK215 dulu, zamannya Hino AK215. Ini lantai sini ini sudah flat, rata sampai belakang, tapi di belakang ini unit ini ada sedikit naik karena bagasinya dibikin ekstra besar. Nanti kita lihat bagian belakangnya. Oke, di area depan ini teman-teman nyebutnya dum ya, kalau di teman-teman produksi Laksana kita menyebutnya ending depan. Jadi ini box TV depan, dumnya ini, endingnya ini menggunakan dum miliknya Legacy ya kan, ini tulisannya Legacy. Nah, sedangkan di Legacy SR3 Neo sekarang ini sudah berubah, pakai modelnya baru, jadi tetap ada pembedanya ya. Kemudian ini kalau untuk Ultimate wooden panel ini ada seperti ini, ada ini hanya di Legacy FE yang Ultimate series. Kalau yang standar sininya polos, ininya nggak pakai wooden ya kan, nggak ada aksen argentum chrome-nya. Kalau ini ada, itu perbedaannya. Kemudian kalau untuk Ultimate ini partisinya juga menggunakan partisinya Legacy. Nah, sekarang kita akan melihat ke dalam. Nah, sahabat Laksana, ini plafon yang diaplikasikan di unit ini, tentu kalau sahabat Laksana yang selalu up to date dengan produknya Laksana pasti paham ya, ini plafonnya apa ya. Plafon ini plafon yang sebelumnya digunakan oleh keluarga SR2, SR3. Nah, kalau SR3 sekarang yang SR3 Neo dalemannya sudah flat dengan ornamen yang baru, maka untuk plafon kita yang kita aplikasikan di SR2, SR3 ini kita aplikasikan di Legacy FE. Jadi kalau yang Ultimate pun juga pakai penutup bagasi seperti ini sekarang, sahabat Laksana. Sedangkan kalau di Discovery kan penutup ini kan nggak ada, ya kan. Kalau di Legacy FE ini ada penutupnya dan ada wooden panelnya. Sekali lagi, yang wooden panel itu khusus untuk yang tipenya Ultimate. Tuh. Nah, ini bagian bawah bagasi plafon ini juga menggunakan yang sama digunakan oleh Legacy SR3 yang bermesin belakang. Dia menggunakan soft skin poliuretan. Jadi ini empuk-empuk ini. Empuk-empuk tapi kuat. Kita sudah trial ini selama 2 tahun berjalan, dan sampai sekarang 2 tahun ini masih baik, dan ya boleh dibilang ini sukses ya. Tidak pernah ada keluhan dari customer. Kemudian ini louvernya untuk yang Ultimate kita juga pakai yang louver model baru, ada USB chargingnya ya kan. Sekali lagi semuanya fast charging, ada yang lubang USB biasa, ada yang lubang dengan port Type C gitu. Ini ada lampu bacanya juga sama. Tuh. Kemudian sahabat Laksana, ini memang kisi-kisinya mungkin ada yang komen kok kisi-kisinya model kayak SR1 dulu. Ya, tapi ini kan dengan model yang baru, dengan pengembangan yang baru juga. Kemudian yang perlu kalian ketahui, di semua model Legacy SR3 series ya kan, ini posisinya kalau begini ini tertutup. Meskipun dia tertutup, dia akan mengeluarkan hawa angin dengan intensitas rendah. Sedangkan nanti kalau dibuka, dia akan mengeluarkan hawa angin yang lebih besar lagi. Jadi jangan nanti kalau pas nemuin naik bisnya Laksana yang baru bilang, wah AC-nya nggak dingin, ternyata posisinya nggak terbuka gitu. Jadi pastikan
kamu bisa nyoba mana posisinya terbuka, mana posisinya tertutup. Gitu. Karena kita meskipun posisinya tertutup, masih akan ada hawa angin yang keluar dengan intensitas rendah. Tujuannya apa sahabat laksana? Tujuannya supaya tidak terjadi namanya kondensasi. Kamu tahu nggak kondensasi itu apa? Jadi orang Indonesia ini kan lucu ya sahabat laksana, mungkin kamu salah satunya. Pengennya naik bis AC, nggak mau naik non AC. Lagian kalau sekarang bis baru ya nggak ada sih non AC, jarang banget ada. Pengennya naik bis AC, tapi lubangnya AC ini pada ditutupin. Bahkan sering saya temui, mungkin juga sahabat laksana temui penumpang-penumpang bis itu udah AC-nya ditutup, kordennya pakai dilipat dinaikin ke sini. Ada nggak? Jangan-jangan kamu salah satunya. Akhirnya karena semua tertutup, lah AC, udara AC yang harusnya bersirkulasi keluar dari louver, nanti ditarik oleh inlet di sana itu disirkulasikan, dia nggak beredar di dalam ruangan ini. Udaranya semuanya mulek di dalam sini, akhirnya ngembun, ya kan? Akhirnya terjadi pengembunan. Ngembun di situ sampai ke atas-atas, sampai ke atap-atap. Itulah yang dinamakan dengan kondensasi. Ketika sudah ngembunnya sudah banyak sekali, otomatis uap udara ini kan menjadi uap air. Ya, udara ini menjadi uap air. Kemudian air yang mengumpul banyak itu nanti lama-lama ya pasti akan netes gitu kan. Mungkin dulu banyak juga karoseri yang airnya itu ngumpulnya di sini nih, di aluminium, karena ini kan aluminium. Di teman-teman kami yang lain, karoseri yang lain itu juga pakainya rata-rata aluminium. Nah, ketika daerah area sini terlampau dingin seperti kulkas, akhirnya ngembun, berkeringat di siang hari gitu. Ya kan? Nah, ini ngumpul air. Nah, mungkin kalau di sini sudah ngumpul itu artinya sudah keterlaluan, berarti yang di dalam sini itu sudah terlalu banyak airnya gitu. Maka nanti mungkin ketika pas ngerem ada kucuran air, ya kan. Karena apa? Mungkin selang dan penampungan air yang ada di dalam itu lama-lama kalau terlalu sering ini tertutup, ya pasti nggak kuat nampung juga, ya kan. Nah, maka kita buat untuk mengantisipasi itu, kita buat lubang louver ini tetap bisa mengeluarkan hawa supaya mengurangi pengembunan, mengurangi kondensasi. Seperti itu. Paham ya, sahabat laksana ya. Jadi masa siang-siang bilang, wah bisnya bocor. Siang nggak ada panas, siang panas, nggak ada hujan, nggak ada badai, kok bisnya bocor. Yaitu asalnya dari air embun atau air kondensasi AC. Gitu lah. Akan lebih parah lagi jika ketika hujan, maka kadang disalahkan, wah ini bisnya bocor, hujan kok bocor gitu. Padahal penyebabnya itu bisa ada banyak sekali. Kemudian sahabat laksana, khususnya yang driver bis, perlu juga pengetahuan untuk mengontrol suhu udara melalui panel AC. Jadi kalau kondisi hujan, kondisi malam hari, ya sebaiknya tidak disetting di 18 derajat dengan fan yang gede gitu kan. Jadi mungkin sahabat laksana, baik kru bis, tour leader, atau mungkin kamu sebagai penumpang, ya kan, perlu untuk tahu bahwa AC di dalam bis ini juga harus disetting supaya semua penumpang nyaman. Jangan asal dingin aja, jangan asal kenceng, karena kalau terlalu kenceng pasti nanti juga berisik. Suaranya blower AC di belakang, di tengah sana itu pasti nanti akan semakin kencang. Jadi ketika mungkin baru di start di hari yang panas, bolehlah disetting di 18 derajat dengan putaran fan yang paling gede. Nanti kalau sudah dirasa suhu udaranya sudah nyaman, blower AC-nya atau fan AC-nya dikecilkan, kemudian temperaturnya perlahan-lahan diturunkan. Diturunkan itu bukan turun ke nilai yang kecil, tapi angkanya kalau AC itu derajat itu kan semakin naik. Jadi kalau malam hari yang disarankan AC itu di 23 sampai 24 derajat. Mungkin kalau lebih dari itu nanti bisnya jadi hangat. Ya, oke, kita geser ke belakang lagi. Nah, ini detail-detailnya sama seperti yang diterapkan di legasi, ya kan?
Kemudian bangkunya ini menggunakan bangku dari Rimba Kencana. Nah, kalau soal bangku bebas, mau pakai dari mana saja boleh, ya kan. Yang jelas bangkunya harus bangku untuk bis. Jangan nanti bangku rumah kamu beli di toko furniture kamu pasangkan di bis, ya nggak lama pasti hancur. Karena bis ini kan kendaraan bergerak, ya kan, ada twistingnya, nanti kadang drivernya ya ada lubang di jalan gitu, hajar aja, ya kan. Jadi memang rekanan-rekanan kami, vendor-vendor pembuat jok pun mereka sudah ngerti bagaimana membuat jok itu yang kuat dan tahan untuk penggunaan di bis. Oke, ini ada lampu legalet khasnya Laksana. Ini diaplikasikan juga di akrilik yang ada di sini. Nanti bisa difungsikan sebagai lampu tidur ketika malam hari. Lampu utama yang panjang dan melintang ini bisa dimatikan. Oke, bis ini bisa memuat sampai ya umumnya 50 bangku dengan konfigurasi 22. Mungkin kalau dengan bangku yang konfigurasinya 23 bisa sampai 59. Kemudian unit ini menggunakan pintu tengah. Pintu tengah ini opsional ya, sahabat Laksana. Bisa minta pintu tengah dengan toilet yang ada di sini, bisa, tetap bisa. Atau mau di pintu belakang seperti layaknya normalnya banyak bis di Indonesia, bisa seperti itu. Mau pakai toilet di belakang, bisa. Nah, pengennya kayak apa, nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman tim sales marketing Laksana, salah satunya saya ya. Oke, kita mundur lagi. Nah, ini sahabat Laksana. Ini yang perlu kalian notice. Di unit ini karena menggunakan pintu tengah dan bagasi belakang kita buat space frame, maka di sini ada bagian yang naik. Gitu. Nah, mungkin kalau sahabat Laksana juga pernah naik unit kita Discovery yang bagasinya belakang besar. Itu ada lagi yang lebih tinggi lagi dengan sasis yang berbeda. Gitu. Jadi maka luasan bagasi, volume bagasi juga akan berbeda. Kalau untuk yang Hino AK240 ketinggiannya kurang lebih sekian. Kalau yang menggunakan Mercy OF1623 dia akan lebih tinggi lagi. Itu detailnya kenapa? Nah, bisa ditanyakan di teman-teman sales marketing, khususnya untuk para pengusaha yang mau bikin bis pariwisata atau antar kota antar provinsi atau antar kota dalam provinsi menggunakan body Legacy FE ataupun Discovery, ya kan, dengan sasis bermesin depan seperti ini. Oke, kita geser ke belakang. Nah, karena lantainya ini naik, tentu saja orang setinggi saya gini ya, tetap bungkuk. Ya. Dan di bagian belakang ini tetap nyaman, luas sekali sahabat Laksana. Nah, karena lantai ini naik, ya kan, lantai ini naik, di bagian belakang ini seperti saya tadi berdiri aja mentok, ya kan, bahkan harus merunduk. Maka di area penumpang yang belakang ini tidak kita berikan bagasi plafon supaya kepalanya nggak kejedot. Gitu. Itu untuk alasan safety juga, untuk safety. Kalau kita buat segala sesuatunya didasari safety itu pasti nanti akan timbul rasa nyaman, ya kan. Tentu saja kalau ini udah safety, orang duduk sini kan udah wah aman nih, aman berarti tenang. Tenang di perjalanan tentu kita akan lebih merasa nyaman. Nah, ini di sebelah kanan saya ini kelihatan pintunya bagasi. Yuk kita lihat ke bawah yuk. Nah, ini unit ini rencananya nanti akan dibuat untuk antar kota dalam provinsi. Maka ini bukaan pintu di sini ini lebih lebar. Mungkin sahabat Laksana pernah naik bis terbaru dari Sugeng Rahayu, Jawa Timur, Surabaya, Purwokerto ya. Itu aksesnya naik turun ini juga lebih lebar karena bis AKDP itu kan dirancang untuk stop and go, naik turun penumpangnya lebih sering dibandingkan dengan bis antar kota antar provinsi atau bis pariwisata gitu. Jadi memang ini
akses pintu dibuat lebih besar untuk kelegaan itu. Kemudian untuk antar kota antar provinsi ataupun pariwisata biasanya nanti ada opsi lain supaya memaksimalkan ruang duduk penumpang biar lebih nyaman. Kita geser ke belakang. Nah, ini bagian belakangnya dari bis Legacy FE yang ultimate. Nah, ini seperti yang dari tadi saya bilang, yang belakang ini kita bikin space frame supaya bagasinya bisa sebesar ini. Nah, jadi nggak ada lagi alasan wah bis mesin depan bagasinya dikit dong gitu. Enggak, ini buat masuk motor aja bisa, ya kan? Gimana? Bawa koper buat pariwisata, mau overland Jawa Bali, bagasinya luas, mau angkut berapa koper aja bisa. Selain di sini masih ada bagasi yang di samping-samping. Jadi penyimpanannya juga lebih banyak unit ini. Oh. Kemudian ini kalau untuk keperluan antar kota antar provinsi biasanya sekarang kan pada angkut motor ya. Mungkin sahabat Laksana sering juga yang bepergian naik bis bawa motornya sekalian. Nah, ini kita sediakan pilihan seperti ini. Ini fungsinya untuk mengikat sepeda motor. Jadi motornya diparkirkan di sini, kemudian nanti diikat dengan tie down, ratchet tie down, itu bisa diikatkan di sini. Jadi lebih aman. Oke. Kemudian coba kita tutup bentar. Nah. Oh, pintu bagasinya gede. Ini masih ada lagi bagasi-bagasi sebelah sana, ya kan? Oke, kita buka lagi. Dan ini sahabat Laksana, nggak cuma bisa dibuka kanan kiri, tapi belakangnya juga bisa dibuka. Loh, tapi ini dikunci. Ini semestinya bisa dibuka. Ini ada handle-nya tuh, tapi ini lagi dikunci. Ini anak kuncinya. Untuk bagian belakangnya sama dengan keluarga Legacy SR3 Neo menggunakan pilar floating roof seperti ini dengan lampu. Kemudian lampunya ini hanya ada di Ultimate Series ya, sahabat Laksana. Nah, hanya ada di Ultimate Series. Kemudian ini lampunya juga lampu yang digunakan di SR3 Neo. Kalau di Discovery, lampu juga menggunakan seperti ini. Bagian belakang dengan kasnya Discovery tanpa ada ornamen lampu seperti ini. Kemudian variasi knalpot juga sama yang kita aplikasikan di SR3 Neo. Oke, apalagi yang kamu pengen tahu? Sini saya tunjukin. Oke, ini bagian, kita kembali lagi bagian kanan. Di sini ada bagasi. Bagasinya ini buat bagasi aki. Nih. Akinya kita bikin dua susun, yang satu untuk sasis, yang satunya untuk AC. Nih, kalau kok kebetulan pakai AC yang tanpa tambahan aki, berarti dia hanya pakai alternator, akinya yang ikut aki sasis, maka yang atas bisa buat wadah toolkit buat krunya. Kita geser lagi, sini juga ada bagasi. Oh, nih bagasinya yang sini tembus ke sisi sebelah kanan. Yang sebelah sini juga sama. Nah, karena kita bikin space frame, ya kan? Bagasinya yang belakang, sasis belakang kita buat space frame, kita buat bagasi yang besar, maka di belakang kan nggak ada penyimpanan ban serep, ya kan, atau ban cadangan. Maka ban cadangannya ini kita taruh di sini karena depan mesin, belakang bagasi yang ekstra luas. Sedangkan kalau bis mesin depan itu biasanya bis mesin belakang biasanya ban cadangan itu ada di depan, di bawahnya sopir. Sedangkan kalau bis mesin depan umumnya itu ban cadangannya ada di sasis bagian belakang. Karena kita bikin space frame, maka ban cadangan ada di sini. Tapi kan jangan khawatir, bagasinya ini masih ditambah dengan yang belakang, wah itu kan super luas sekali. Apalagi masih ada lagi yang sisi kanan, ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira sahabat Laksana. Jadi kita ada dua varian, ya kan. Legacy FE standar
dan Legacy FE Ultimate. Kalau yang Ultimate ada tekukannya, variasi di dalam lebih mewah, ya kan, dengan opsi-opsi yang lebih mewah juga. Kemudian kita juga ada 2 varian dengan pintu tengah dan bagasi belakang yang di space frame, atau pintunya di belakang tanpa bagasi belakang di space frame. Nah, mana kebutuhan sahabat Laksana khususnya yang pengusaha bis? Yuk, bikin Legacy FE, hubungi sales dan marketing Laksana. Laksanakan.